Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina kesempatan ieu urang tiasa petepung lawung deui secara daring dina pangajaran bahasa Sunda kelas 7 di SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Ayeuna dina bab 3 ngeunaan pupujian dina pertemuan nu ka-8 ya. Abdi guru Aranjeun Hafilhan Nabi bin Ahmad anu bade ngaping aranjeun dina pangajaran ieu ya. Seperti biasa ya, seperti nu ilaharna ya, untuk daerah Bekasi itu mengajar bahasa Sunda itu mesti menggunakan dua bahasa ya, menggunakan dua bahasa. Karena daerah yang berbatasan dengan ibu kota dan juga mempunyai budaya dan bahasa yang heterogen, jadi tidak hanya orang Sunda. Maka dengan demikian kita ya, khususnya saya sendiri akan selalu mengajar kalian menggunakan dua bahasa, bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia untuk memperjelas materi, agar materi yang disampaikan di dalam pelajaran ini sampai kepada kalian ya. Kalian bisa buka bab 3 mengenai pupujian ya pada halaman 31. Juga nanti buka halaman 33 ada teks pupujian ya. Jadi saya kira sebelum melanjutkan mungkin kita bisa dengarkan ya teks ini. Buka di halaman 33 itu ya, kita dengarkan ini. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campone, perang penting ulah undek, disinaga burung pae. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campone, perang penting ulah elek, disinaga burung pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dituntut Gusti, najan rajanya kelawati, teu bisa jikiran pati. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campone, perang penting ulah elek, disinaga burung pae. Kalasana kersangkaran, nyerinaga niwat-niwat, karena ibadah diriwat, tarangalah tungkul sholat. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campone, perang penting ulah elek, disinaga burung pae. Kadupungkan liwat langkung, caranya Ya, itu tadi
contoh daripada pujian dalam bahasa Sunda. Ya, tapi sebelum nanti saya terjemahkan bagaimana puji-pujian itu, ya, kita lihat dulu bagaimana beberapa definisi tentang ini. Pupujian teh nyata salah sahiji, ya. Ini salah sahiji. Ini salah ketik, ya. Salah sahiji hasil karya sastra Sunda nu diwangun, ya, nu sastra Sunda dinawangun, ya, di dalam dinawangun puisi atau ugeran. Jadi pupujian itu adalah salah satu jenis hasil karya sastra Sunda dalam bentuk puisi. Jadi bentuknya itu puisi tadi itu, ya, atau bahasa Sunda itu disebutnya ugeran, ya. Sehingga puisi itu nanti ada menggunakan, ada pola A, AB, AB, AA, dan seterusnya, ya, tergantung nanti modelnya. Kemudian asal kecap tina puji. Jadi kata pujian itu asal kata dari kata puji. Puji apa artinya? Puji sebagaimana dalam bahasa Indonesia artinya memuji, ya. Sama artinya. Jadi dari kata puji menjadi pujian, jadi pupujian. Nah, pupujian itu sebenarnya menjadi bentuk jamak. Karena pujiannya ini tidak satu, ya, jumlahnya itu banyak, sehingga dia disebut pupujian, artinya puji-pujian yang banyak. Jadi dalam bahasa Indonesia pupujian menjadi puji-pujian, ya. Artina, jadi arti pupujian itu, ya, kekecapan atau kata-kata nu ngagungkeun yang membesarkan pangeran, membesarkan Tuhan. Jadi ingat anak-anakku sekalian, orang Sunda itu bilang Tuhan itu, ya, bukan dengan kata Tuhan, tapi menggunakan kata pangeran. Pangeran itu seperti putra raja laki-laki, calon raja mahkota gitu, ya. Tapi bukan itu pengertiannya. Pangeran adalah Tuhan dalam bahasa Sunda, ya, atau ya Gusti Allah gitu, Gusti Allah. Kadang-kadang orang tua di kampung menyebutnya Gusti Allah, ya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya, ya, karena memang secara budaya seperti itu. Pangeran adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditilik tina wangun jeung eusina, ya. Dilihat dari bangun dan dari model atau bentuknya dan isinya, pupujian teh, ya, pupujian teh nyoko. Nyoko itu mengacu, ya, atau mengambil pokok, ya, karena ajaran agama Islam. Karena itu artinya ke atau kepada ajaran agama Islam. Jadi dengan demikian pupujian itu hasil karya sastra Sunda, dibangun dalam bentuk puisi, berasal dari kata puji, ya, terus isinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta isinya mengandung ajaran agama Islam. Karena sewaktu saya kecil itu, ya, di kampung, sebelum sholat di tajuk itu adalah istilah bahasa Sunda untuk musola, ya, untuk langgar. Biasanya tajuk-tajuknya itu agak panggung gitu, ya, di pinggir empang, kemudian ada pancuran, ya, untuk wudhu. Nah, setelah azan itu, kalau misalnya biasa dilakukan ini pupujian itu pada waktu maghrib dan isya atau juga subuh, ya. Jadi setelah azan maghrib itu, ya, ini dinyanyikan, ya. Ini pupujian ini dilakukan bersama-sama sebelum iqomah. Jadi setelah azan sebelum iqomah, pupujian ini sama-sama, ya, dilantunkan sebelum sholat, sebelum iqomah. Karena itu isinya tentu saja mengandung ajaran agama Islam, ya. Seperti kita lihat saja, seperti yang tadi sudah diperdengarkan kepada kalian, eling-eling dulur kabeh, ya. Eling-eling itu artinya ingat-ingat, sadar-sadarlah, ya, dulur saudara-saudara semua,
Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh. Ya, ingat-ingat kepada semua saudara, gitu kan. Ibadah ulah campoleh, ibadah jangan lalai. Berang peting kudu weleh ya. Berang peting kudu weleh. Itu. Artinya siang malam jangan putus, itu jangan ditunda, jangan sampai bolong. Bisi nakaburu pae ya. Itu jangan sampai, atau jangan sampai kita keburu mati. Sabab orang bakal mati, sebab kita akan mati. Nyawa dipundut ku Gusti ya. Nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Najan rajanya Kerawati, walaupun raja yang berkuasa itu ya, artinya luas, daerahnya banyak rakyatnya. Najan rajanya Kerawati, ya Kerawati sebenarnya dari bahasa Hindu ini ya, dari bahasa Hindi. Teu bisa nyingkiran pati, tidak akan bisa menghindari kematian. Ya, ini bagaimana isinya kalian perhatikan, semuanya adalah nasihat agar kita ingat mati atau juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka demikian isinya itu, pujian itu demikian luhur, demikian agung. Coba kita lanjutkan ini, eling-eling dulur kabeh karasana keur sakarat ya. Terasanya nanti kalau sedang sakaratul maut. Nyerina kaliwat-liwat, sakitnya tidak terbayangkan ya. Arti tidak ada batasnya gitu. Karena ibadah diliwat ya, kepada ibadah sering dilewat. Tarang melakukan sholat ya, tidak pernah melakukan sholat. Kaduhung liwat kalangkung ya, artinya ketika mayat ini sudah meninggal dan sudah ada di alam barzakh, kaduhung liwat kalangkung. Jadi kaduhung itu menyesal. Liwat kalangkung yang tiada terkira, tiada terperikan. Menyesal kenapa di dunia tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyembah ka yang agung, tidak pernah menyembah kepada yang maha agung, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakarat nyeri kalangkung ya, sakaratul maut. Sakitnya bukan kepalang ya. Jasadna teu beunang embung ya. Artinya jasad ini, badan ini, raga ini tidak akan bisa menolak ya. Itulah kira-kira isi puji-pujian yang sering dilantunkan oleh masyarakat Sunda pada zaman dulu ya. Allahu alam, zaman sekarang mungkin di pedalaman, pada kampung-kampung yang jauh dari kota ya, yang ada di lereng gunung, di bawah bukit, yang jauh dari keramaian, menunggu sholat setelah azan ya, menunggu sholat setelah azan sampai menunggu iqamah, dilantunkanlah ini pujian ini ya. Demikian banyak pujian jenisnya ya. Saya sendiri sebagian besar atau mungkin hampir semuanya saya sudah lupa, tapi intinya berisi ajaran agama Islam agar kita lebih taqarrub kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, agar kita lebih banyak menjalankan perintah agama. Saya kira itu dulu untuk kali ini ya, pada bab pujian, pada bab 3. Kalian bisa pelajari kembali ya. Itu silahkan. Terima kasih. Hatur nuhun kasadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.